guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal sharing tentang rekomendasi aplikasi pengajaran online. Apakah di antara teman-teman ini ada yang berprofesi sebagai guru atau teman-teman ada yang sedang menjadi mentor? Nah, di video kali ini aku sharing rekomendasi aplikasi pengajaran online yaitu adalah Teachmeet yang super lengkap dan juga gratis. Nah, mengapa sih aku bilang super lengkap? Nah, seringkali kita lihat bahwa kalau sedang kita melakukan pengajaran online, itu terpisah-pisah aplikasinya. Mulai dari kita mau video call, kita pakai aplikasi apa. Terus kalau misalnya kita mau share tugas atau share pengumuman, itu kita lewat aplikasi apa. Kemudian kalau misalnya kita mau ujian, kita pakai aplikasi apa lagi. Nah, jadi terpisah-pisah aplikasinya. Nah, dengan aplikasi Teachmeet, semua itu udah dirangkum menjadi satu aplikasi aja, makanya super lengkap. Mulai dari bisa membuat live class dengan jumlah siswa yang tak terbatas, durasi yang gak terbatas, lalu bisa di-record. Terus yang kedua, kita bisa membuat latihan soal yang bisa digunakan untuk ujian atau bisa digunakan untuk sebagai pekerjaan rumah, cukup dengan aplikasi ini saja. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga bisa melakukan absensi secara otomatis di aplikasi ini. Dan masih banyak fitur lainnya yang bakal menunjang sekali online school atau pengajaran online kita. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, ada fitur apa aja sih yang menarik di aplikasi ini? Dan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Teachmeet? Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke, kita mulai dari tampilan ketika kita membuka aplikasi. Nah, ketika kita sudah melakukan registrasi nomor ponsel kita langsung mengisi data diri kita saja. Mulai dari kita adalah seorang guru atau seorang siswa, terus masukkan namanya kita, lalu langsung klik lanjutkan saja. Kemudian kita masukkan nama kelas kita itu apa. Terus mata pelajaran yang kita ajarkan itu mata pelajaran apa, kita bisa tulis di kolom ini. Nah, setelah itu tekan tombol buat ruang kelas. Ketika sudah melakukan pendaftaran, ini bakal tampil aplikasinya seperti ini. Nah, untuk mengundang siswa atau menti kamu cukup tekan tombol copy kalau misalnya cuma pengen butuh classroom ID-nya aja, atau misalnya ingin copy link-nya, itu teman-teman bisa tekan tombol undang siswa. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa share nih ke WhatsApp atau platform chat lainnya supaya nanti ada link-nya dan kode kelasnya juga. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat live class atau kelas live? Teman-teman langsung tekan tombol saja mulai live. Nah, setelah tampil seperti ini, teman-teman bisa milih nih apakah live itu yang berbentuk landscape atau berbentuk potret. Nah, di sini aku bakal mencontohkan yang berbentuk potret. Lalu setelah itu tekan tombol mulai live. Nah, beginilah tampilan live class ya. Kita lihat bahwa ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur obrolan atau chat. Terus kita juga lihat fitur kontrol siswa untuk mengontrol siswa yang ada di live class ini. Kemudian juga bisa mulai merekam atau fitur record live class ini. Atau juga ada fitur polling live. Nah, aku bakal tunjukin gimana sih fitur polling live ini berlaku. Nah, jadi fitur polling live ini, misalnya teman-teman sedang menjelaskan suatu pelajaran, kemudian teman-teman tuh bertanya, ada yang bisa jawab ini, bagaimana caranya? Kita yang pertama pilih dulu durasi pollingnya itu mau berapa detik. Sini aku contohkan 30 detik, kemudian teman-teman kasih tahu kalau yang jawaban benar itu apakah opsi A, B, C, atau D. Kita kasih opsi A aja, lalu luncurkanlah polling instan. Nah, ketika polling instan diluncurkan, siswa-siswi yang mengikuti live class itu bisa menjawab polling tersebut sehingga teman-teman bisa menguji nih kira-kira siswa-siswi itu pada paham gak sih sama apa yang telah kita ajarin. Nah, itu adalah fitur polling. Nah, selanjutnya adalah fitur bagikan. Nah, di fitur bagikan ini menariknya itu ada banyak nih, membuka papan tulis atau share screen atau layar, bagikan gambar dan PDF. Untuk membuka papan tulis, teman-teman langsung tekan aja tombol buka papan tulis, di mana di situ teman bisa menulis-tulis seperti layaknya di papan tulis. Kemudian kalau misalnya aduh kurang nih papan tulisnya, langsung tekan tombol plus aja atau tambah, sehingga ini tuh bakal teman-teman bisa tidak perlu menghapus papan tulisnya, teman-teman tinggal menambah papan tulis saja.
Dan jangan khawatir kalau misalnya teman-teman udah selesai nih papan tulisnya juga bisa disimpan sehingga bakal bisa dilihat oleh siswa-siswi lagi di aplikasi ini. Nah, begitulah untuk fitur-fitur yang ada di Live Class, teman-teman bisa langsung mencoba menggunakan fitur Live Class di aplikasi Teachmin ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengadakan tes di aplikasi Teachmin? Nah, teman-teman langsung geser aja, langsung ke yang tes, lalu tekan tombol buat tes. Nah, di sini teman-teman tampilannya akan seperti ini. Nah, yang pertama, di sini ada tulisan bagaimana Anda ingin membuat tes, apakah mau unggah file, jenis pertanyaan, atau bank soal. Nah, kalau misalnya nih teman-teman udah punya nih file PDF soal ujiannya, nah teman-teman bisa langsung unggah file aja, atau teman-teman mau langsung buat pertanyaannya itu di aplikasi ini aja diketik. Nah, itu teman-teman bisa tekan tombolnya jenis pertanyaan. Nah, kita mulai dulu dari yang jenis pertanyaan ya, yang fitur yang itu. Kemudian yang kedua, pilih nih jenis tesnya, apakah mau multiple choice atau pilihan ganda, atau mau subjektif itu isian. Nah, di sini aku contohnya itu yang multiple choice. Kemudian nilai per jawaban benar itu adalah 1 dan penalti untuk jawaban yang salah adalah 0. Langsung saja kita lanjutkan. Kita mulai tulis latihan soalnya dari pertanyaan 1. Udah tertulis soalnya, langsung teman-teman bikin kunci jawabannya itu cukup dengan tekan tombol apakah A, B, C, atau D, atau E. Kemudian jangan lupa untuk simpan. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan pertanyaan sebanyak mungkin, terus juga bisa diubah nih tiap nomor itu mau bentuk soalnya itu mau yang multiple choice atau mau isian, teman-teman bisa juga. Udah cukup nomornya segini aja, teman-teman langsung simpan lembar pertanyaan. Setelah itu teman-teman tinggal tulis aja ini topiknya apa ujiannya, terus deskripsinya apa, terus durasi tesnya berapa, misalnya 30 menit, terus tanggal tesnya berapa, waktu mulai ujiannya kapan, dan kapan ujian ini bisa berakhir, dan waktunya juga kapan. Dan setelah kalau misalnya sudah cukup nih, teman-teman bisa langsung publikasikan tes. Nih, kalau tadi kan pakai multiple choice, kita langsung buat di aplikasi ini. Nah, tapi bagaimana sih kalau misalnya kita itu udah punya soalnya itu dalam bentuk PDF? Nah, kita langsung unggah file aja, terus kita tulis topiknya apa, terus kita tulis deskripsinya, terus durasinya berapa, lalu tanggal tesnya berapa, jumlah pertanyaannya berapa, dan sebagainya. Sama seperti yang tadi, lalu lanjutkan. Nah, setelah itu barulah kita bisa menambahkan gambar pertanyaannya, apakah dalam bentuk PDF apa gambar, dan di sini aku bakal mencontohkan dalam bentuk PDF. Nah, jadi bakal tampilan seperti ini. Karena kan kita kalau misalnya ujian nanti kunci jawabannya gimana dong kalau misalnya dalam bentuk PDF. Nah, nggak usah khawatir karena aplikasi ini bakal langsung ngedeteksi soalnya ada apa aja mulai dari nomor 1 sampai nomor 10-nya. Tinggal kita lihat ini nomor 1, kita kasih berarti jawabannya A. Terus pertanyaan nomor 2 itu B, pertanyaan nomor 3 C, dan selanjutnya. Terus langsung simpan aja. Langsung jadi yang soal itu kita dapatkan dari bentuk PDF, bukan dalam soal yang kita buat di aplikasinya. Lanjut ya, aku bakal sharing tentang fitur-fitur yang menarik yang bakal menunjang proses pengajaran online kita dengan menggunakan aplikasi Teachmin. Nah, kita mulai dari yaitu adalah bahan studi. Nah, papan tulis yang kita buat yang kita simpan saat sedang kelas live itu akan muncul di bahan studi. Jadi misal kayak tadi nih kita kan buat whiteboard ya, terus kita simpan. Nah, itu bakal langsung ke upload ke bahan studi sehingga siswa-siswi itu bakal bisa membuka whiteboard itu lagi. Atau misalnya teman-teman ingin share bahan ajarnya itu dalam bentuk gambar atau dokumen, unggah video YouTube, itu juga bisa sehingga itu bakal bisa menambah sumber-sumber belajar siswa-siswi kita. Misalnya aku ini mengunggah gambar, nah teman-teman juga gambarnya itu bisa dikasih judul dan diberi deskripsi. Lalu kita tekan tombol simpan dan buat. Dan itu nanti siswa-siswi udah bisa ngeliat nih apa aja sih bahan studinya, bahan ajarnya. Kemudian selain fitur bahan studi, aku bakal sharing tentang fitur obrolan.
Nah, di fitur obrolan ini teman-teman tuh bisa nih melakukan percakapan dengan menti atau siswa siswi dalam aplikasi ini aja. Misalnya untuk pengingat, intinya kita berkomunikasi seperti sedang di dalam aplikasi chat itu menggunakan fitur obrolan. Kemudian selain fitur obrolan juga ada fitur papan pengumuman. Nah, di sini teman-teman bisa ngebuat pengumuman untuk siswa-siswi yang ada di kelas Teachmin kita. Dan selesai. Dan menarik ya, kita itu bisa ngelihat nih siswa-siswa siapa aja sih yang udah melihat pengumuman kita. Kita bisa lihat di daftar siswa. Nah, nanti kalau yang udah lihat itu bakal muncul di kolom dilihat, sedangkan kalau yang tidak dilihat, yang belum melihat pengumuman ini bisa ada di bagian sini. Mudah bukan aplikasinya all in one banget. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada fitur perekaman. Nah, di fitur perekaman ini teman-teman bisa sharing atau udah otomatis kalau misalnya record live class itu bakal munculnya di perekaman. So that's all fitur tambahannya yang menarik banget. Ini all in one banget dan lengkap dan tentunya menunjang pengajaran online kita. Well, that's all guys, itu adalah terkait rekomendasi aplikasi pengajaran online yang super lengkap dan juga gratis, yaitu adalah Teachmin. Nah, bagaimana nih cara pemakaian aplikasi ini? Mudah bukan? Dan juga fitur-fiturnya itu menarik banget dan wajib banget teman-teman coba pengajaran online saat ini. Dan kalau misalnya teman-teman yang ingin download aplikasinya, teman-teman bisa klik link in my description biar teman-teman gak usah bingung lagi bagaimana sih cara download aplikasinya. Aplikasi ini tuh tersedia buat kamu yang memakai desktop ataupun kamu menggunakan handphone. Well, that's all. Kalau misalkan kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa melakukan pengajaran online dengan efektif. Okay, see you in the next video. Dadah!